Ya, pagi guys. Seperti biasa ya, kita bikin outlook untuk mappingan kita 1 minggu ke depan. Sebelum kita mulai, gue minta tolong untuk ditonton sampai habis videonya supaya kalian tuh nggak salah persepsi, kemudian nggak salah bikin mappingan, kemudian untuk level-level harga yang penting itu kalian nggak miss juga gitu. Dan perlu digarisbawahi, untuk outlook ini bersifat subjektif ya, jadi gua nggak bilang bahwa market bakalan turun atau market bakalan naik gitu ya. Kita tetap acuannya pada apa yang kita lihat di market. Jadi penentuan posisi entry trading kita itu berdasarkan apa yang kita lihat, bukan yang kita pikirin ya. Oke, gua rasa itu aja pesennya. Tolong ditonton sampai habis videonya supaya nggak ya minimal kalian sepaham dengan apa yang gue lihat di market gitu ya. Dan gue coba sesingkat mungkin untuk video outlooknya supaya nggak kepanjangan juga, jadi kalian nggak bosen gitu ya, cukup sekitaran 10-15 menit gitu ya. Kita mulai aja langsung. Untuk market yang pertama itu ada di Audi USD. Audi USD itu kita bakalan ngapain atau kita bakalan kemana untuk minggu ini? Yang pertama tetap ya, kita harus melihat di time frame yang lebih besar. Ada apa sih di time frame yang lebih besar? Yang pertama, yang biasa gue lakuin itu tarik trendline jika ada ya. Jika ada trendline, maka gue pakai trendline sementara untuk lihat. Oke, ternyata kita dapat nih posisinya mantul gitu ya. Nah, untuk peluangnya dalam 1 minggu ini, ketika trendline ini masih kuat bertahan, maka kita tetap untuk nyari posisi sell. Kalian bisa filter masukin moving average 200, mau EMA ataupun SMA itu sama aja. Kita cek trennya itu masih turun ke bawah walaupun nggak sesignifikan miringnya, tapi posisi market saat ini ada di bawah dari EMA 200. Artinya apa namanya, pergerakan market secara garis besar bearish-nya atau seller masih mendominasi. Oke, jadi outlook untuk minggu ini kita tetap nyari peluang sell. Untuk sell yang bagus itu nanti kita dapat di mana? Mungkin kalau misalnya hari ini, karena minggu ini agak cukup luar biasa ya marketnya, jadi kita pindah ke time frame yang lebih kecil di H4. Kita cari posisi ada nggak sih untuk entry. Pertama ini ya, ini key level nih, ini cukup penting. Jadi nanti kita tinggal markingin aja, kita tinggal tunggu si Audi USD ini ada pergerakan naik. Disitulah kita akan coba cari peluang entry-nya, sell di time frame yang lebih kecil. Oke, kalau kita minimize lagi secara range-nya, maka kita dapat range-nya itu nanti di sini. Oke, untuk SL-nya bagusnya sih ya di atas ini. Tapi untuk ngambil take profit yang nggak cukup lebar gitu ya, misalnya 200 pip atau 300 pip aja karena ini time frame yang lebih kecil, gua rasa SL-nya ini bisa di sini nanti. Karena nanti ketika market bergerak, EMA-nya itu akan menembus daerah ini. Jadi di sini akan lebih aman. Walaupun lebih aman lagi nanti kalian dapat SL-nya di sini. TP-nya otomatis di sini nih maksimalnya. Kalau memang ada pergerakan naik nih dari bawah sampai ke zona yang ini. Oke, untuk outlook-nya Audi, kita hanya nyari sell ya. Kemudian kita pindah ke GJ, GBP JPY. Kita cek aja untuk GBP JPY. Kita lihat di sini ada tren ya. Kita ambil trend line-nya dulu naik. Oke, nah di sini ada yang menarik guys. Di sini itu kita dapat posisi yang apa namanya, kita sebut pennant. Nah, untuk di pennant sendiri, selama trendline-nya ini masih terus direspek gitu ya, jadi nanti pergerakan marketnya itu dari sini ya, mungkin dia akan bergerak dari ke sini, kemudian dia turun ke sini. Nah, disinilah kita akan nyari peluang, apa namanya, untuk nyari peluang sell, karena penannya itu ke bawah, equal low-nya di atas, equal high-nya di atas. Oke, nah jadi untuk GBP JPY kita akan nyari peluang sell-nya. Kita akan ngambil sell GBP JPY ketika ada kenaikan. Walaupun kalau misalnya kita pasang trendline yang seperti tadi, moving average, kita dapat posisinya itu masih trennya tetap naik.
Untuk short termnya kita akan nyari sell karena apa? Posisinya itu marketnya masih jauh dari trendline yang dari trendline yang di bawah nih. Kita akan nyari sell. Sellnya itu nanti kita dapat zone seharusnya di sini. Karena ini di sini penting ya. Ini struktur yang udah di breakout. Ini struktur yang udah di breakout. Jadi nanti sell zone-nya kita itu di sini. Ditandai dengan EMA 200-nya udah tembus masuk di zone ini. Artinya nanti kemungkinan gitu ya. Tadi seperti skema yang tadi si market itu dia bakalan turun dulu, kemudian dia naik, atau bisa jadi dia naik dulu, koreksi ke bawah sampai sini, kemudian dia naik untuk retest di sini. Tapi kan ini secara garis besarnya. Maka untuk GBP JPY kita akan coba nge-sell di area sini di harga 165.250 sampai dengan 165. Oke, untuk Euro USD kita pindah ke Euro USD. Euro USD itu ada apa? Oke, ini cukup menarik ya. Kita dapat posisi yang bagus. Kita berharap untuk minggu ini ya, karena kita ada ekspektasi FOMC, FOMC kemudian diikuti hari berikutnya NFP, kita berharap si marketnya itu akan narik ke atas. Kita akan berharap marketnya itu narik ke atas karena support zone yang ini bertahan cukup bagus nih, walaupun karena di sini kalau kalian perhatiin ya, ini seller zone, ini seller power nih. Ini seller power nih segini ya, seller powernya segitu. Kemudian buyer coba naik dan nggak kuat, turun ke bawah sini. Dan di sini udah ada rejection. Artinya masih ada power buyer yang akan masuk nih. Kemungkinan dia akan retest di sini di area trendline yang biru ya. Nah, kita tinggal tunggu nih apakah terjadi breakout dalam minggu ini ketika menjelang NFP sama FOMC besok. Kita tinggal follow up aja. Kita mau breakout ke atas atau ke bawah, breakout kita ngejar naik ke atas. Gue harapnya tetap naik ya, karena udah cukup lama dia stay di bawah untuk Euro USD. Untuk kemungkinan breakoutnya ke bawah, gue sih nggak berharap ya, karena udah yang seperti gue bilang, Euro USD sudah cukup lama ke bawah ya, power luar biasa gitu tarikannya. Dan apakah ini udah berhenti? Belum tentu ya, belum tentu. Kita tinggal lihat aja marketnya nanti seperti apa di siang di London season, kemudian di US season seperti apa gerakannya. Ekspektasinya untuk Euro USD itu kita tetap nyari sell. Jadi ya jangan coba-coba untuk counter trend ya. Mungkin kalau untuk cari 20 pips atau 30 pips dapat lah. Tapi sebaiknya sih enggak untuk long termnya. Untuk satu minggu ini kita untuknya tetap nyari sell. Ada kenaikan sell, ada kenaikan sell. Kita pindah ke USD JPY. USD JPY ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi kita di sini dapat double top, ya. Syarat double top itu ya kita tahu ya, untuk standar secara textbook double top itu ya syarat pertama itu equal low, swing high-nya itu sama tinggi atau boleh lebih tinggi. Kemudian level pentingnya itu nanti di sini untuk si USD JPY ya. Untuk USD JPY itu di sini. Jadi penentuan dia breakout atau tidak ya ini kita tinggal jagain ya. Kita tinggal jagain zone support yang ini. Zone support yang ini cukup bisa nahan harga atau tidak. Nah, untuk TP-nya itu di mana? Kita tinggal cari kayak gini ya. Kita bisa pakai trendline gini untuk ukur 1:1 untuk double top. Artinya nanti kalau misalnya zone ini breakout, ya zone ini breakout, maka TP kita itu di sini 131.500 atau 650. Skemanya kita berharap kalau si USD JPY itu bakalan breakout ke bawah, dia ada kenaikan, ya, ada kenaikan kemudian ditarik ke bawah. Atau bisa jadi langsung ditarik ke bawah dengan momentum ya. Artinya gambar yang ini nggak ada. Kita langsung lihat market koreksi satu candle, di undo dulu ya, di undo lagi. Jadi pergerakan marketnya itu bisa jadi breakout, kemudian di naik sedikit, langsung digas lagi turun ke bawah. Ada dua skema, breakout and retest atau breakout kelanjutan, penerusan gitu ya. Untuk buy-nya nanti ya kita lihat minggu ini seperti apa. Pindah ke USD JPY sudah, USD CHF
kita cek di time frame. Oke, ini penting ya. Ini penting nih, ini penting. Sama polanya seperti double top yang tadi di USD JPY, posisi marketnya itu sudah breakout. Kita bisa ekspektasi ada false breakout ya. Kita ekspektasi ada false breakout, tapi ya apa namanya? Kita berharap karena sudah ada penembusan di bawah support line yang ini, di support zone yang ini, ada penerusan ke bawah lagi untuk ngejar target yang ada di sini. Kenapa di sini Om? Ya ini penting ya. Kalau kalian lihat sebelah kiri, apa namanya? Ini resisten, ini resisten, ini resisten yang sudah ditembus ya. Jadi kenapa gua nggak ngambil yang di bawah? Karena ini struktur yang sudah ditembus, yang sudah dilewatin. Artinya nanti di sini akan ada reaksi di area sini, nanti dalam 1 minggu ini mungkin ada reaksi. Jadi ketika memang market si USD CHF breakdown ke bawah terus, ya disinilah peluang kita untuk nyari buy. Ya, harga levelnya sudah gue marking, kalian bisa ngikutin. Minimal kalian tahu di mana kalian harus nge-buy atau kalian harus nge-sell. Oke. Kita pindah ke NSD USD. Kita cuma outlook untuk di market yang major aja ya. Pair-pair yang lain gue nggak begitu paham, jadi dan behaviornya atau gaya marketnya gue nggak begitu suka gitu karena spreadnya lebar ya. Gue pelit aja sih, nggak mau rugi terlalu besar gitu ketika open posisi. Kita pindah ke NSD USD. NSD USD ada apa? Mungkin ini ada divergen ya. Mungkin ini ada divergen. Kita coba cek pakai RSI. Sorry, salah RSI-nya. Nggak bisa lah. Gue delete dulu. RSI propertiesnya kita ganti ke punya gue 13. Oke, ya. Seperti yang gue bilang, ini ada deterjen ya. Jadi kemungkinan ya marketnya NSD USD akan shifting. Shiftingnya seberapa jauh? Ini kita masih di downtrend ya. Nah, kita cek di time frame yang lebih kecil. Kita akan nge-sell di mana? Karena tetap daily-nya itu masih downtrend, jadi kita akan nyari sell. Kalau nyari sell-nya itu kita akan dapat di mana? Kita coba cek ya. Kayak ini clear zone ya. Oh enggak, enggak clear zone ya. Karena udah ke tap. Ya udah ke tap. Jadi ini bukan ya. Tapi ini akan direspek kemudian. Ada zona di sini yang harus dijaga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sell, sell-nya tunggu di sini. Di harga kita coba marking ya harganya. Nanti kalian bisa marking 63100, 63200 ya. Nanti kita coba cek ya. 63200. 63200 kita akan coba nge-sell di sana. Ketika marketnya beneran up, kita tinggal tunggu validasi candle di area sini. Ada candle pembalikan ya, kita ikut sell ke bawah. Oke, itu untuk NSD USD. Nah, teman-teman kan kemarin ada yang di channel ada yang bilang kena flip ya, karena lihat aja nih unik sekali ya, unik banget lah pokoknya. Ini menarik nih bentuk candle ini ya, kalau kalian perhatiin ya. Ini hari Jumat ini kayaknya. Jadi wah luar biasa sih, ada yang kena SL, ada yang TP dadakan. Ya kita nggak tahu lah ya. Apa namanya? Kalau misalnya kita gambar, kalau kalian ingat yang kemarin, ternyata kan market yang struktur zone yang ini patah ya. Ini patah, jadi zone ini sudah nggak valid. Zone ini sudah nggak valid. Kemudian zone ini juga udah nggak valid yang oranye ya. Kalau misalnya di time frame yang lebih besar akan kelihatan. Yang lebih kecil ini sudah di tap, jadi mati dan udah nggak dipakai. Oke, kita hapus ya. Kita hapus. Oke, untuk trendline-nya sorry ya. Untuk trendline-nya itu kita ngecek posisinya ada di mana dan mau ngapain. Untuk gold gue sendiri sekarang ini agak bingung ya. Gini deh, untuk gold sendiri gue belum bisa mapping. Bukan nggak ini ya, tapi gue ragu-ragu sih. Karena apa ya, posisinya ini agak bikin ini ya. Tapi secara power gold ini udah shifting ya. Gold ini sudah shifting.
Kalau kita treat ini sebagai majority support ya, kalau ini level penting dan ini sudah di breakout ya, ini sudah di breakout ke bawah, ini sudah di breakout ke bawah ya. Jadi kalau misalnya kalian markingin seperti ini untuk gold, ini udah di breakout dan ini udah narik lagi ke atas. Nah, penarikan yang terjadi sekarang ini, penarikan yang ini fake out aja sih kalau menurut gue sih. Jadi kayak PHP gitu naiknya. Powernya itu akan terus ke bawah. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu karena marketnya belum bergerak nih. Marketnya belum gerak nih. Jadi kita coba cek di time frame yang lebih kecil ada apa. Enggak sih. Mungkin ya gini. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita marking dulu ini deh. Kita marking dulu ini deh, ya. Ini zone kita nih. Selama marketnya nggak bisa tembus atas atau bawah, ya. Selama market ini nggak bisa tembus atas atau bawah, kalian bisa sell di area 18.19 dengan SL di 18.22. Jadi gini, kita bisa trade segini. Sorry. Nah, SL-nya itu nanti di sini ya, 18.25. Ini adalah sell zone-nya. Ini sell zone-nya. Ya. Selama kalian bisa nemuin validasi entry candle untuk short posisi, disinilah sell zone kalian dengan SL yang cukup sempit ya. Nah, untuk untuk si buy-nya, untuk si buy, ini range-nya cukup lebar ya, tapi ini menarik di sini. Jadi kita akan coba ngebuy ketika market posisinya itu gini posisinya. Selama zone level harga yang di atas 17.96 ini tidak ditembus atau cuma enggak di sini udah masuk di zone zone hijau ataupun orange ya, di zone ini sama di zone ini nggak ada validasi candle yang masuk, hanya ditinggalin ekor, kalian bisa follow up untuk buy atau sell di dua zone ini. Karena ini zone play-nya cukup lebar ya, segitu lebarnya malahan gue bilang. Jadi ya ini di broker Okta ya, gue nggak tahu kalau di TradingView. Gue cek tadi pagi sih nggak kayak gitu bentuk candlenya. Jadi ini yang akan jadi tahanan gold untuk minggu ini ya, sampai dengan mungkin Rabu lah, mungkin sampai dengan Rabu pergerakannya. Kita akan bisa sell di area orange dan buy di area yang hijau. Oke, itu untuk gold. Kita pindah ke BTC USD ya, BTC. Kemarin gue bilang jam 8 buy, kemudian sell maksimal hari Selasa. Kenapa? Ini zone play guys. Ya, ini zone play. Ini zone play. Dan kalau misalnya kalian buy tadi pagi jam 8 gitu ya, jam 8 pagi, mungkin kalian udah dapet tuh. Karena openingnya ya kalau kita hitung satu candle ya, hourly close-nya ini sekarang jam 10. Ini jam 9 berarti ini jam 8. Oh, kalau kalian masuk ngeflip nih. Ya kan? Ya tapi untuk spot sendiri boleh lah. Nah, sebenarnya si BTC itu mau kemana? Kemarin gue udah sempet ngiseng marking. Ya, disinilah zone paling bagus untuk ngebuy. Ini adalah support zone terakhir dari si BTC untuk tetap bullish. Ya, untuk tetap bullish, BTC itu harus bisa membal di zone ini. Zone-nya ini harganya itu di sini ya. Kalian bisa marking juga. Ini adalah pertahanan terakhir dari BTC untuk tetap bisa bullish. Oke. Zone hijau ini adalah support pertahanan terakhir bagi BTC untuk tetap posisi bullish. Karena apa? Ini sudah di key level yang menurut gue sangat penting. Karena apa? Ada sesuatu yang menarik yang gue pengen share ke kalian sebenarnya. Ada satu level Fibo 0,786 ya. 78 ya, 78,6 kita kasih harga ya persen dolar. Ya, 78,6.
market akan di lock di sini ya. Tapi ya ini kan weekly ya, range-nya cukup lebar. Oke, jadi gua nggak ini, tapi yang jelas zone ini kalau misalnya kita turun di time frame yang lebih kecil, zone hijau ini adalah pertahanan support terakhir untuk BTC tetap bullish. Ya, BTC tetap bullish supaya ya gue sih nggak pengen market BTC crash gitu ya. Sakit, Bos. Oke, untuk BTC kita tetap nyari buy pengennya. Oke, gue summary ya. Kita ulang lagi untuk Audi USD, outlooknya kita akan nge-sell di sini karena trennya masih ke bawah, bearish masih mendominasi, GBP GBE juga sama, kita akan coba sell di sini. Reasonnya adalah kita nemu pennant di sini. Asumsinya market akan breakdown ke bawah. Ya, marketnya akan coba nge-break ke sini, kemudian kita tap di sini dan akan running sampai ke bawah, atau dia masih punya power untuk naik dulu, kemudian dia baru ke bawah. Oke, pindah ke Euro USD. Euro USD ini bukan outlook ya. Gue pengennya Euro USD ini udah waktunya naik gitu. Jadi powernya kebijakan yang nanti dihasilkan di FOMC sama NFP itu nanti berubah, yang ngebikin USD itu kehilangan kepercayaan gitu lah, bisa dibilang powernya mulai hilang gitu ya. Jadi market akan diajak naik gitu sama USD. Jadi ya kita berharap dia akan breakout kemudian naik ke atas. Pindah ke USD JPY. Double top strukturnya secara pola. Jadi kita akan coba nge-sell ketika terjadi breakout di zone ini. Ya, ketika terjadi breakout di zone ini. Ya, di zone ini kalian silahkan di marking untuk dijadiin acuan ya. Terus untuk USD CHF kita akan expect marketnya rebound dulu mungkin ya, karena ini naik dulu kayak ngasih PHP gitu, dikira akan naik gitu padahal marketnya akan terus ke bawah. Jadi hati-hati untuk USD CHF ya. Ini sell zone menarik. Ini udah expired, ini clear ya. Inilah yang akan kalian pakai referensi untuk nge-sell marketnya untuk USD CHF. Jadi kalian masih bisa dapat peluang buy ya dengan TP maksimalnya itu ya di zone ini ya, 200 pip, dan dropnya itu akan lebih besar, dropnya itu akan lebih dalam untuk USD CHF. Oke, karena kita akan melihat penurunan yang cukup signifikan untuk USD CHF. Oke, untuk USD CHF kita akan coba sell di zone orange ini, dan kalau kalian mau buy SL-nya di bawah zone ini ya, di bawah 95.300 atau 95.400 terserah. Gue sih nggak saranin untuk ke buy ya. Mending kalian nunggu sampai sini baru kalian nge-sell. Oke, kita pindah dari USD CHF ke NSD USD. NSD USD udah ada penaikan. Di sini sudah break ini ya, ini udah break ya. Dan dia mantul di garis yang ini, dan ini ada deterjen. Asumsinya bearish deterjen ini akan bikin kenaikan dulu gitu. Zone ini ada 2, jadi kalian bisa marking. Kalau di sini tembus ya kita akan nge-sell di atas. Kalau di sini nggak tembus kita akan follow up sell dengan SL-nya di atas dari harga yang ada di mapping chartnya ya. Untuk gold selama struktur zone ini tidak ditembus sama market ya, dua support sama resisten ini nggak ditembus ya, kita akan jual sama beli di harga di zone orange ini. Oke, untuk BTC USD kita berharap ada kenaikan gitu ya, lumayan lah gitu. Nah, harga terbaik untuk BTC beli gitu ya, selama tidak dijebol ke bawah, kita dapat di harga support zone 18.500, 18.300 sampai dengan 17.500. Ini adalah support zone terakhir pertahanannya BTC untuk stay tetap di bullishnya, karena dia udah di key level yang cukup penting ya, key level yang cukup penting banget untuk ngejaga si BTC tetap di momentumnya. Untuk informasi ya, di 2024 sendiri nanti si BTC itu akan halving. Halving itu
pengurangan reward dari hasil mining blok di blockchain-nya BTC-nya sendiri. Oke. Jadi ketika halving ini berkurang, maka supply-nya itu kan berkurang, demand-nya otomatis naik. Karena ya supply sama demand-nya udah berbeda, nggak ada keseimbangan, itu yang ngebikin harganya berubah. Oke? Karena supply-nya dikurangi gitu ya, maka demand-nya BTC ini otomatis akan ngebalancing untuk naik gitu, dapat harga yang pas. Nah, harga yang pas itu gua harapin 1,5 M di tahun 2024. Oke, untuk BTC itu hayalan gue aja sih ya. Oke, gue rasa cukup untuk outlook-nya. Sorry, sampai dengan 25 menit, ekspektasi gue 15 menit, tapi penjelasan yang nggak penting itu gue tambah-tambahin, ya kan? Oke, gue rasa cukup. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, yang baru lihat video ini, kemudian di like dan nyalain notifikasinya, supaya kalian dapat outlook yang seperti ini. Nah, dan jangan lupa join channel Telegram kita, supaya kalian bisa dapat update outlook terbaru hariannya untuk gold sama terutama gold ya, terutama gold karena teman-teman di channel itu lebih lebih tertarik di gold. Oke. Jadi kalian bisa join untuk ngecek aja outlooknya yang gue share itu seperti apa. Gue cuma ngasih tahu di outlook itu bahwa gue mau bilang ini loh di gold harganya itu bakalan capek. Ketika naik itu capeknya itu bakal berhenti di mana, ketika turun ya berhentinya di mana capeknya. Jadi maksudnya capek ya dia nggak mungkin langsung turun terus sampai bikin satu bar penuh ke bawah, tapi dia akan berhenti kemudian dia akan pull back naik ke atas dan dia nerusin ke bawah atau ke atasnya ketika dia sudah mantul dari zona capek yang gue marking. Gue rasa cukup dan thank you ya.